Fadawaihu. Mongko utawi lafat dawaih iku jam'u mutihatin. Jama'i lafat mutihatin ala ghairi qiyasin. Hale tetep ing atase salene qiyas. Mukhtabidun mongko lafat mukhtabidun iku ma'dhufun dan adhafaken. Ala dhari'un ing lafat dhari'un. Kemudian tawaih. Tawaih itu jamak daripada mutihatun. Mufradnya mutihatun, tidak mengikuti qiyas. Tidak mengikuti qiyas itu artinya tidak mengikuti kaidah. Sebab kaidahnya kalau mutihatun itu mestinya mataihu atau mutihatun. Kalau jadi tawaih, tawaih itu mestinya jamnya fa'ilatun. Jadi mukhtabitun itu diatofkan pada lafaz dhari'un. Maksud syairi utai maksudi wong kang syairan iku annahu den kelakuan iku yang bagi sayujo apa ya bagi yang tuan nangisi ala zid yang ngatasi ki zid sapa rajulane wong lanang lurung zalilun suiji wong kang ino likaunihi karena sedene Yazid iku an-nasirah wong kang nulungi lahu maring zalil fa faqirun wong kang faqir asobat kang mekenani ho ing fakir apa hawaditsus zabani birab belaini zaman musibah zaman fa ahlakat mongko ngurusaken apa hadis zaman malahu ing artani fakiran wa dhahabathu lan ngilangaken apa hawadis hu ing malahun liannahu kana nasira kulli dhalilin wajabira faqri kulli faqirin liannahu qurtuni Yazid iku ana sapa Yazid iku nasira kulli dalilin wong kang nulungi saben-saben wong kang ina wajabi rakul faqri kulli faqirin lan wong kang nembel ing kefakirane saben-saben wong kang fakir. Jadi nyamu khatabidun mana ya? Oh bukan ya. Maksud syair. Tujuannya penyair ialah bahwa seharusnya kematian Zaid itu harus ditangisi oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah orang yang hina, yang kelepak-kelepak tidak berdaya. Kenapa dia harus bersyukur menangisi Yazid? Karena Yazid lah yang membantu dia. Yang kedua, yang harus menangisi kematian Yazid adalah orang fakir yang tertimpa oleh musibah-musibah zaman sehingga musibah-musibah itu menghancurkan harta kekayaannya dan menghilangkan kekayaannya karena Yazid itu adalah orang yang suka menolong setiap orang yang hina dan orang yang suka menambal kekurangan-kekurangan setiap orang yang miskin wahada utawi ikilah wa dzautikila hadzaf ya abzul musnad iku ala qiraati liyubka ing atase maca lafat liyubka bi siwatil mabni ila majhuli hale kelawan siwat mabni ila majhul wala guri alamun den waca apa ya bagi ya bagi bi siwatil mabni ila fa'ili hale kelawan bentuk fi'il kang den bentuk lil fa'il maf'il Yazidu utawi lapat yaziduku maf'ulun yazida utawi yaziduku maf'ulun qaddamun maf'ulun qaddam dhari'un lapat dhari'un iku fa'ilun ma'akharun fa'il kang den karyaken lam yakun mongko ra ana apa bait syair mazkur iku saking barang nahnu kang utawi kita iku bisa dadihi ing dalam pembahasan ing ma. Jadi ada mahdzuf, ada musnad yang dimahdzuf. Ada pembuangan musnad di bait syair ini kalau memang liyubka dibaca liyubka dengan dimabni majhulkan. Apabila liyubka itu dibaca dengan siwat mabni fa'il menjadi liyabki, kemudian Yazida adalah maf'ulnya, maf'ul muqaddamnya liyabki. Kemudian dhari'un
adalah fa'ilnya liyabki yang muakhar, maka syair itu, bait syair itu tidak termasuk yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah membuang musnad. Kalau sudah dibaca liyabki, maka tidak ada yang dibuang sama sekali di bait syair itu. Wa dzikruhu lima madha aw liyura fi'lan aw isman fayufi dul mukhbara utawi nutur musnad iku lima karana alasan madha kang wis kelihatan apa ma aw liyura utawa darpun dan weruhi apa musnad fi'lan ing fi'il aw isman aw isim fayufi mongko maidai apa dzikru al mukhbara ing wong kang den paringi khabar. Kenapa musnad disebut? Ialah alasan-alasan di bab musnad ilaih kok disebut sama dengan itu alasan-alasannya. Atau alasan yang kedua adalah yang kesian agar diketahui bahwa musnadnya itu bentuknya fi'il atau isim. Kalau diketahui maka akan memberi faedah, memberi pengetahuan kepada mukhbar, kepada sami, kepada pendengar. Aku lu dawuh sapa ingsun. Al-bahsu tsani te pembahasan kaping pindho iku fi dzikrihi dalam menyebut musnad. Wa dzalika te mengkono-kono dzikrihi iku linnukatil madiyati karena ana faedah kang sekliwat. Fi dzikril musnad ilaihi dalam nyetur musnad ilahi baina min kauni dzikri. Saking ana nyebut musnad iku al-aslah kang asal. Ma'adami waqt tadi serta aranane perkara kang netrapi lil uduli maring ngalih annahu ninggal saking zikri. Menurut ihtiyat lan saking ngati-ngati li dhafit ta'wili karena apese tetanggenan alal qorina ti ngatasi qorina. Amane ta'rid lan saking nyindir bi wati sami'i kelawan dedele atau bodohe wong kang krungu. Awi dzalika lan salam kono-kono madzkur min kauni dzikri aslah kemudian ihtiyat dan ta'rid. Nau ja'a Zaidun, umpama apa ja'a Zaidun, wis teko sapa Zaidun Zaid fi jawab man ing dalam jawab ing pertanyaan man ja'a uti sapa iku ja'a teko sapa man. Saya akan membahas pembahasan yang kedua adalah akan membahas tentang penyebutan musnad. Musnad disebutkan. Kenapa? Apa itu alasannya disebutkan musnad itu? Ialah karena ada faedah-faedah yang sudah berlalu sudah diterangkan di dalam menyebut musnad ilaih. Di antaranya adalah penyebutan itu adalah pada dasarnya adalah disebut membuang itu karena ada faktor-faktor eksternal. Di samping tidak ada hal-hal yang menuntut untuk berpindah dari asal itu. Berpindah dari asal itu apa? Yaitu tidak menyebut. Kemudian faedah-faedah di atas lagi adalah berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena mengandalkan qorina, mengandalkan indikasi itu sangat lemah. Semua bisa salah paham si pendengar. Dan kenapa lagi disebut karena ta'rid, karena menyindir bahwa pendengarnya itu dungu, telmi, tidak langsung paham. Dan alasan-alasan yang lain. Contohnya adalah ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun sebagai jawaban daripada pertanyaan man ja'ah. Siapa yang datang? Kemudian dijawab ja'a Zaidun. Padahal Zaidun cukup. Kenapa ada ja'ah padahal sudah jelas ada qarinah man ja'ah? Karena pendengarnya dungu, karena penghamba Jokovic yang pendengarnya itu. Wa izadu ala annaha ala annahu yudhkaru liyura. Wa izadu lan den tambahun dalam kene bab musnad. Apa annahu setune musnad iku yudhkaru dan sebut musnad liyura. Darabun dan warwi ayu ulama tegese darabun dan warwi apa annahu setune musnad iku fi'lun fi'il fayuwidu mongko maida ya apa fi'il atajadduda ing makna anyar wal hudusah lan anyar teko
awis fa'ilin atau isim fa'il. Di samping alasan itu ialah musnad itu disebutkan agar diketahui bahwa musnadnya itu adalah fi'il. Kalau fi'il memberi pengertian tajaddud, terjadi, baru saja terjadi, atau baru saja terjadi, atau sedang terjadi, hudus, terjadi, atau awismun atau isim. Faidu makam maidai apa isim asbuta yang tetap, isim fa'il atau isim maf'ul. Oh, isim fa'il musnadnya itu buktinya disebut. Berarti kalau isim menunjukkan bahwa terus ya Zaidun alimun. Kenapa kok tidak Zaidun ya'lamu? Kok Zaidun alimun? Oh, berarti Zaid itu alim terus menerus, tetap alim. Fuibudu namang komedai apa dikru al mukhbaro yang kang den ceritakan bifatil baik lan pataba ai sami'at tegese wong kang krungu faidatan zaidatan kelawan faidah kang tambah alama yang barang takudama kang wis dingin apa ma dan lau karos done musnad iku idza difat kana den buang apa musnad la yudra mongko ora den weruh apa hal huwa ismun fi'lun apa ta musnad iku isim au fi'lun ta fi'il. Jadi pendengar yang mendengarkan ceramah, mendengarkan berita itu akan faham, memberi faedah pada mukhbar, akan memberi fahaman kepada mukhbar pendengaran. Yang pemahaman itu penambahan yang plus daripada pemahaman yang sudah diterangkan. Kenapa? Karena harus disebut? Karena musnad itu apabila dibuang maka tidak diketahui apakah yang dibuang itu fi'il, apakah isim fa'il atau isim maf'ul. Misalul awwali wallahu a'lam.